Melihat desakan Jack, konsultan keamanan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jadi dia melepas walkie-talkie dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Jack. "Tuan, jika Anda butuh sesuatu, tekan tombol merah di atas dan kami akan tiba tepat waktu." "Tidak perlu." Jack melambaikan tangannya. "Jika aku membawa ini, Tuan Renza pasti akan salah paham." Setelah mengatakan itu, Jack tidak berkata apa-apa lagi padanya dan langsung mendatangi Johan dan berkata sambil tersenyum, "Halo, saya Jack. Tolong bawa saya menemui Tuan Renza." Johan mengangguk, "Ikuti aku." Jack mengikuti Johan ke Classic Mansion dan sampai ke pintu kotak berlian. Pintu kotak terbuka saat ini. Jadi sekilas dia bisa melihat Tama duduk tepat di seberang pintu. Jadi, dia buru-buru menyapanya dengan senyuman, dan berkata dengan nada menyanjung, "Tuan Renza, aku akhirnya bertemu denganmu lagi." Tama mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, "Ayo, Jack, duduklah dimanapun kamu mau." Jack melihat ke meja bundar besar dengan lebih dari 10 kursi di depannya. Dia tiba-tiba merasa sedikit malu. Dia tidak tahu banyak tentang kebiasaan makan orang Indonesia. Meja ini sangat besar. Jika dia duduk berhadap-hadapan dengan Tama, dia mungkin harus berbicara lebih keras. Namun, dengan meja sebesar itu dan banyak kursi kosong, jika dia memaksakan dirinya untuk duduk di depan Tama, itu akan terasa terlalu menyanjung. Tepat ketika Jack tidak tahu harus berbuat apa, Tama langsung menepuk kursi di sebelah kanannya dan berkata sambil tersenyum, "Duduklah di sini, Jack. Meja ini terlalu besar, dan rasanya asing untuk diduduki. Mengapa kita tidak duduk saja lebih dekat dan melihat lebih dekat?" Jack mengangguk cepat dan duduk di sebelah Tama. Tama lalu menunjuk ke kursi kosong di sebelah Jack dan berkata kepada Johan, "Johan, duduklah di sebelah Jack." Itu sangat familiar. Johan mengangguk, "Baik, Tuan Renza." Setelah Jack duduk, Tama berkata, "Ayo, Jack, izinkan aku memperkenalkanmu. Orang di sebelahmu adalah bawahanku dan bos dari Classic Mansion, Tuan Johan." Jack dengan cepat berkata dengan sopan, "Halo, Tuan Johan." Johan tersenyum, "Ya, halo Tuan Jack." Tama menunjuk Devano di sampingnya dan memperkenalkan, "Ini adalah kepala pelayan keluarga Renza kami saat ini. Dia juga agen umum keluarga Renza, Tuan Devano." Jack mengangguk dan buru-buru berkata, "Halo, Tuan Devano. Senang berkenalan dengan Anda." Devano juga berkata dengan sangat sopan, "Sama-sama." Tama melanjutkan dan berkata kepada Johan dan Devano, "Johan, Devano, ini adalah pewaris dari kepala keluarga Rothschild yang terkenal, Tuan Jack. Ada pengenalan tentang dia di ensiklopedia. Kamu dapat mencari dan melihatnya." Keduanya sangat sopan dan mengatakan senang bertemu. Meskipun keduanya adalah bawahan Tama, dan Johan sepertinya adalah pemilik restoran, Jack tidak berani pamer sama sekali, dan berkata dengan rendah hati, "Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan kalian berdua. Jika kalian berdua akan datang ke Amerika, pastikan untuk menghubungi saya dan beri saya kesempatan untuk menunjukkan ketulusan saya sebagai tuan rumah." Tama tersenyum dan berkata, "Jack memang ramah dan bersahabat. Kita harus minum sebentar lagi." Setelah itu, dia berkata kepada Johan, "Johan, biarkan pelayan menyajikan hidangan dingin dan minuman keras terlebih dahulu, dan mari kita ngobrol sambil minum." "Baik, Tuan Renza." Johan buru-buru menyiapkan hidangannya, dan chef yang sudah menyiapkan hidangan segera meminta pelayan untuk membawakan hidangan tersebut. Hidangan dingin disajikan satu demi satu. Sebelum Jack pulih, 9 pelayan datang satu demi satu dan membawakan 8 hidangan dingin dan sebotol Jinjue Moutai antik seberat 5 pon. Tepat ketika Jack melihat botol anggur putih besar dengan ekspresi terkejut,
Pelayan sudah mengisi dispenser wine di depannya, dan kemudian menuangkan segelas anggur lagi untuknya. Setelah pelayan pergi, Tama mengambil gelas anggur dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, Jack, selamat datang di Indonesia. Sesuai aturan kita, ayo minum 3 gelas bersama dulu." Jack mencium rasa minuman keras yang kuat dan berseru, "Ini, kandungan alkohol dalam anggur ini tidak rendah, kan?" Johan tersenyum dan berkata, 53 derajat itu tinggi, kumpulan Maotai yang serius. 53 derajat, Jack terkejut, berseru, "Minum saja 3 gelas dulu, Tuan Renza." Tama tersenyum dan berkata, "Para tamu dapat melakukan apapun yang mereka mau. Jangan mengira aku sengaja menindasmu. Inilah aturannya di sini. Di awal makan, setiap orang minum 3 kali bersama." Tama benar-benar tidak berbohong kepada Jack. Pembukaan 3 minuman hampir menjadi aturan di toko-toko anggur di sebagian besar kota. Namun, tergantung pada jumlah rata-rata alkohol di wilayah tersebut. Kandungan alkohol dan ukuran gelas wine akan berbeda. Jack juga tahu bahwa Tama tidak akan berbohong padanya. Tapi dia masih memiliki keraguan di hatinya dan bergumam, Saya juga menerima jamuan makan dari orang-orang Indonesia. Tapi aku belum pernah minum seperti ini." Tama tersenyum dan berkata, "Dengan statusmu, bagaimana mungkin seseorang yang mengundangmu makan malam berani memaksamu minum? Bahkan jika ada aturan seperti itu, aku tidak akan pernah menyebutkannya saat bertemu denganmu." Setelah mengatakan itu, Tama mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Aku berbeda. Aku tidak memintamu melakukan sesuatu. Aku tidak memintamu untuk meminjam uang, dan aku tidak mengandalkan dukunganmu. Titik. Lalu bagaimana aku bisa melanggar peraturan untukmu, bukan begitu?" Jack memikirkannya. Tama memang benar. Di Amerika, orang-orang yang ditemuinya di sekitarnya merasa lebih rendah darinya. Dan mereka secara alami menghormatinya di meja anggur. Jika dia tidak mengangkat gelas untuk melamar, tidak ada yang berani memindahkan gelas anggurnya. Jadi, apapun aturannya, aturan itu tidak bisa bersaing dengan aturanmu sendiri. Tapi Tama berbeda. Jika kamu mencoba menyenangkannya, secara alami kamu akan mengikuti aturannya. Memikirkan hal ini, Jack dengan cepat berkata, "Ini semua salahku karena aku tidak memahami aturan meja anggur di sini sebelumnya. Dalam hal ini, saya akan mengikuti adat istiadat setempat dan meminum apapun yang Anda katakan." Tama mengangguk, mengambil gelas anggur, dia berkata sambil tersenyum, "Mari kita sajikan 3 gelas anggur bersama. Seperti pepatah, jika hubungan itu dalam dan membosankan, ayo ambil gelas kosong itu dan letakkan. Setelah minum 3 gelas, kita bisa bermain dengan bebas." Jack memandangi botol yang berkapasitas sekitar 20 ml itu. Sambil memegang gelas anggur, dia diam-diam berpikir, dengan anggur yang begitu kuat, jika kamu tidak menambahkan es batu, bukankah perut akan terbakar jika diminum langsung? Sambil memikirkannya, Tama sudah mengambil gelas anggur dan berkata dengan riang, "Ayo semuanya, gelas pertama." Johan dan Devano dengan cepat mengambil gelas anggur mereka, menabrak gelas anggur Tama. Jack sedikit takut, tapi dia hanya bisa meniru. Dengan cara ini, dia mendentingkan gelas dengan mereka bertiga dan berkata dengan berani, "Oke, ayo lakukan." Tama, Johan, dan Devano meminumnya sekaligus. Meskipun Jack tidak terbiasa dengan cara minum seperti ini, dia tegas dan menelan semuanya. Tama mengangguk puas, mengambil sumpit, dan berkata sambil tersenyum, Ayo kita gunakan sumpit bersama-sama. Setelah makan beberapa suap, mari kita minum yang kedua." Jack tidak punya pilihan selain mengikuti Tama. Setelah 3 putaran anggur putih, Jack sudah sedikit pusing. Faktanya,
dia tidak buruk dalam minum. Dia biasanya meminum minuman beralkohol. Tapi dia belum pernah mencoba metode minum yang membuat cemas seperti ini. Kali ini, Tama memandang Jack dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong, Jack, apa yang akan kamu lakukan saat datang ke Jakarta kali ini? Aku memiliki beberapa tautan di Jakarta. Jika kamu memberitahuku, aku mungkin bisa membantu. Ketika Jack mendengar ini, dia merasa senang. Saat dia datang ke Jakarta, dia sebenarnya buta. Bagaimanapun, keluarga Donald telah mengirimkan personel untuk mencari orang-orang tersebut. Tapi semua petunjuknya terputus. Setelah lama mencari, akhirnya mereka kembali tanpa hasil. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.